Kalangan pelaku usaha was-was dengan kondisi ibu kota Jakarta terhadap aksi massa yang berlarut-larut hingga membuat roda ekonomi berhenti. Bayang-bayang peristiwa kerusuhan Mei 98 pun kembali muncul dan dikhawatirkan terulang kembali. Apakah kalangan pengusaha cemas dampak aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan hingga mengganggu dunia usaha? Sudah bersama kami melalui sambungan virtual Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Selamat pagi menjelang siang Bu Diana, bagaimana kabar Anda? Pagi Mbak Maggie, Alhamdulillah kabar baik. Baik Bu Diana, salam sehat. Sejauh ini bagaimana dampak demonstrasi massa terhadap operasional bisnis termasuk pusat perbelanjaan dan sektor-sektor apa saja yang terdampak? Ya Mbak, kalau kita lihat di hari Jumat dan Sabtu memang sangat mencekam ya, dan terutama untuk khusus Jakarta itu kan sektornya banyak perdagangan dan jasa. Sehingga dapat kita lihat sangat berpengaruh sekali, di mana teman-teman semua merasa bahwa kalau mereka melakukan kegiatan operasional, mereka mengkhawatirkan kondisinya kok tidak kondusif. Itu yang terjadi, sehingga banyak teman-teman yang khususnya di perdagangan, di mal, kemudian juga yang mempunyai tempat-tempat pusat penjualan, itu mereka mengusahakan untuk menjaga sehingga membatasi ruang operasionalnya. Itu yang terjadi Mbak di saat hari Sabtu dan Minggu. Baik Bu Diana, dari sisi ekosistem bisnis, bagaimana sebenarnya ketidakpastian di pasar? Pada Jumat kemarin penurunan IHSG sudah mencapai 2% dan hari ini juga terjun bebas 3%, dan saat ini kami juga melihat ada pelemahan rupiah, ada tekanan dari investor juga. Apakah ini semua mempengaruhi sentimen pelaku usaha? Jelas Mbak, karena kan kalau kondisi tidak kondusif pasti investor akan menarik gerakannya, di mana mereka biasanya wait and see ya Mbak ya. Dan kita tahu bahwa kemarin kondisinya demikian. Nah, Senin ini juga banyak dipengaruhi berita-berita yang akan lebih parah lagi dibanding dengan hari Minggu yang lalu. Nah, ini mungkin dari teman-teman investor pasti akan wait and see, sehingga IHSG terjadi penurunan, bahkan juga nilai tukar rupiah. Karena kemarin pada saat Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi teman-teman yang bergerak di sektor kuliner khususnya. Tapi kan kenyataannya kemarin terjadi penurunan yang drastis. Nah, ini mungkin sangat mempengaruhi di mana pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Itu Mbak. Baik Bu Diana, apakah ada kekhawatiran akan terulangnya kerusuhan seperti 98 dari sisi pengusaha? Yang mereka khawatirkan justru akan terulangnya tahun 98 ya. Jadi mereka tuh merasa bahwa jangan sampai terjadi tahun 98 itu terulang. Dan makanya mereka menutup banyak kegiatan operasionalnya karena mengkhawatirkan hal itu. Dan yang perlu Mbak ketahui juga, sebenarnya bukan cuma pelaku-pelaku ekonomi nih yang merasa bahwa jangan sampai terjadi 98, tapi masyarakat pun mengkhawatirkan hal ini karena kemarin kondisinya demonstrasinya sudah anarkis. Jadi berdampak bahwa trauma-trauma yang lalu itu di depan mata lagi gitu. Itu yang terjadi Mbak ya. Baik Bu Diana, secara strategis apa harapan asosiasi pengusaha seperti Kadin ataupun Apindo terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjaga iklim usaha tetap kondusif di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan dengan cepat? Ya, kita mengapresiasi kemarin di beberapa
partai politik telah membantu menstabilkan kondisi sehingga ada beberapa penyebab terjadinya anarkis ini adalah tersulutnya emosi dari masyarakat. Itu sudah diperlihatkan oleh beberapa partai politik yang telah melakukan action yang menurut kami sungguh apresiasi ya, sungguh baik. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan tensi dari teman-teman yang merasa bahwa selama ini tidak terakomodir apa yang menjadi tuntutannya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi teman-teman juga, harapannya dari kami pelaku usaha, ingat bahwa apa yang dilakukan anarkis itu mungkin tidak kembali kepada dirinya, tapi mungkin juga bisa kembali pada keluarganya, yang tentu kalau berdampak tidak kondusif seperti ini nanti berakibat kepada perusahaan-perusahaan juga. Akibatnya adalah yang rugi bukan cuma kami sebagai pelaku usaha, tapi juga teman-teman yang akan berdampak selain daripada pekerja tentunya. Nah, ini yang harus kedua pihak, baik itu masyarakat maupun pengusaha juga pemerintah sama-sama menjaga kondisivitas dari kondisi yang ada. Dan kalau pemerintah sendiri, kita berharap bahwa apabila memang ada yang anarkis, ya harusnya dari pemerintah bertindak tegas. Itu, Mbak. Baik, Bu Diana. Terakhir, apa pesan dari Kadin kepada para pelaku usaha, pengusaha kecil hingga besar agar tetap bertahan selama masa krisis ini? Adakah dukungan ataupun jaringan solidaritas yang Kadin koordinasikan? Ya, kami dari Kadin, dari yang kecil sampai dengan yang besar, sekarang lagi bahu-membahu, Mbak, menciptakan kondusivitas, dan kami tidak akan menyulut hal-hal yang membuat teman-teman pekerja ataupun masyarakat itu merasa bahwa kemarahannya bisa terluap. Nah, kami menjaga itu. Kami bersama-sama, kami tunjukkan bahwa kami juga masyarakat. Bersamalah kita membuat kondusivitas bersama. Dan tentu kami ada di beberapa daerah, kemarin kami juga melakukan rapat dan banyak memitigasi apa-apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan terutamanya adalah bagaimana teman-teman juga menjaga agar harga-harga jangan sampai naik. Ini juga kami lakukan, Mbak. Karena kalau banyak yang tutup, otomatis ada pelaku-pelaku usaha yang juga nanti akan memanfaatkan situasi ini. Ini juga kita jaga. Jangan sampai harga-harga terjadi kenaikan karena adanya panic buying. Itu, Mbak, yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, semoga semua pihak juga menjaga ekonomi Indonesia karena memang perputaran ekonomi ini harus tetap berjalan dan kita menjaga situasi dan juga ekonomi di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Diana sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih Mbak Meggy, selamat siang.